Hari ini Pak Prabowo mengundang seluruh anggota tim pembela beliau di Mahkamah Konstitusi untuk bersilaturahim, dan kami mengapresiasi undangan beliau karena menunjukkan bahwa beliau seorang yang arif dan bijaksana dan menghargai seluruh tim yang sudah bekerja di lapangan, melakukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi sampai akhirnya selesai. Dan kita mengetahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak permohonan seluruhnya dari kedua pemohon, baik Pak Ganjar Mahfud maupun Pak Anies, Pak Mohaimin. Dan malam ini kami silaturahim dan juga akan menyerahkan dua putusan itu kepada beliau, putusan aslinya untuk disimpan dan didokumentasikan. Ini sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita agar generasi yang akan datang nanti dapat membaca putusan itu dalam bentuk aslinya, yang mudah-mudahan disimpan oleh Pak Prabowo. Mungkin juga satu hari beliau akan serahkan ke Arsip Nasional sebagai bagian dari sejarah bangsa kita. Ada pembahasan khusus soal dissenting opinion kemarin Pak, dengan Pak Prabowo nanti di dalam Pak rencananya? Saya tidak tahu karena belum bicara dengan beliau. Tapi saya kira masalah itu sudah dijelaskan ke publik ya. Kalau Pak Prabowo saya yakin beliau paham tentang masalah itu, bahwa dissenting opinion itu biasa dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam pilkada maupun dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi itu ya putusan ya. Jadi meskipun ada dissenting, tapi yang dissenting itu pun dianggap juga menyetujui putusan yang diambil oleh hakim yang lain secara mayoritas, dan mereka turut menandatanganinya. Tetapi karena mereka dissenting, maka mereka diberikan hak untuk menuangkan di mana letak perbedaan pendapatnya dan apa putusan yang menurut mereka harus seperti ini. Jadi ketiga hakim yang dissenting itu sebenarnya sama-sama mengatakan bahwa semestinya dikabulkan sebagian, tidak dikabulkan seluruhnya. Yaitu ada terbukti menurut mereka adanya beberapa pelanggaran termasuk penyalahgunaan sembako dan kemudian penyalahgunaan pejabat kepala daerah yang ada di berbagai daerah di seluruh tanah air. Dan karena itu menurut mereka putusannya adalah mengabulkan sebagian, yaitu diadakan pilpres ulang di beberapa provinsi. Ya, tapi itu sebagai catatan saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap putusan, oleh karena mayoritas hakim konstitusi menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Jadi itu semacam satu catatan sejarah. Catatan juga bagi para akademisi untuk mempelajari kenapa ada dissenting opinion seperti ini dan apa alasan-alasan mereka. Dan dissenting itu pun bisa dikritisi juga oleh para akademisi, di mana kekuatan dan di mana ada kelemahannya juga, seperti itu. Terkait agenda ini, apakah dihadiri oleh fraksi-fraksi non pendukung Prabowo Gibran? Di mana itu? Akan dihadiri sama fraksi-fraksi non pendukung partai. Malam ini? Malam ini enggak. Malam ini pertemuan ini khusus dengan para advokat ya, yang telah melakukan pembelaan terhadap Pak Prabowo Subianto. Barangkali juga ada sebagian TKN yang khusus menangani persoalan-persoalan hukum. Jadi saya cuma diberitahu bahwa sekitar 45 orang advokat yang terlibat dalam menangani kasus ini, dan bukan advokat juga tapi terlibat menangani, kayak seperti anak saya ini Kenia, dia ikut membantu tim tapi tidak sebagai advokat, tapi juga bisa hadir dalam pertemuan malam ini. Pak, habis pertemuan ini bakal ada pertemuan dengan ketum-ketum koalisi, nggak Pak, bahas kabinet Pak? Kalau koalisi saya nggak tahu. Kalau koalisi barangkali Pak Dasko lebih paham ya. Kalau saya memang sementara ini hanya menangani masalah hukum saja, dan itu tugas yang dibebankan kepada saya pribadi, mengetuai tim pembela Pak Prabowo Gibran ini, dan tugas itu sudah saya laksanakan dan sudah selesai. Dan karena itu saatnya kami malam ini melapor kepada beliau bahwa tugas sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Prof, tadi ada petinggi Nasdem yang juga hadir ke sini, apa Prof sebagai ketum PBB tahu ada itu? Saya sebagai ketua tim pembela, ya, sebagai ketua tim pembela di Mahkamah Konstitusi, saya hadir malam ini
begitu juga wakil-wakil ketua tim pembela yaitu Pak Oto Hasibuan, Pak Harib Ahmid dan Pak Maulana Bungaran. Semuanya akan hadir, juga advokat-advokat yang lain yang bersama-sama menangani perkara ini. Insya Allah mereka akan hadir dalam pertemuan malam ini. Hanya itu yang saya tahu, tapi tidak ada agenda pembahasan yang lain. Hanya silaturahim saja, dan mungkin Pak Prabowo ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah bekerja sampai dari awal sampai akhir persidangan Mahkamah Konstitusi kali ini. Total ada berapa Pak rencana Pak yang hadir? Sekitar 45 orang.